Pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana matahari tampak lebih kecil, langit berwarna merah darah, dan malam terasa begitu sunyi hingga suara debu pun terdengar seperti bisikan masa lalu? Tempat ini nyata, ia bukan hasil fiksi ilmiah. Ia ada di tata surya kita, mengorbit matahari bersama kita, dan kita telah menghabiskan miliaran dolar hanya untuk menjangkaunya. Tapi, mengapa? Mengapa kita begitu terobsesi pada tempat ini? Mengapa kita rela mengirim robot ke sana, mencari setetes air, atau jejak fosil yang tak bisa kita lihat dengan mata telanjang? Apa yang sedang kita cari di dunia yang nyaris mati ini? Mungkin kita sedang mencari masa depan kita sendiri. Selamat datang di Mars, dunia asing yang mungkin suatu hari kita akan menyebutnya rumah. Selama ribuan tahun, Mars hanyalah cahaya merah yang berkedip di langit malam. Bangsa Babilonia menyebutnya Nergal, dewa kematian. Bangsa Romawi menyamakannya dengan Mars, dewa perang. Ia bukan planet yang ditemukan oleh teleskop modern. Mars telah terlihat oleh mata manusia sejak awal peradaban. Ia adalah satu dari 5 planet klasik yang terlihat langsung dari bumi. Namun barulah pada abad ke-17, ilmuwan seperti Galileo Galilei mengarahkan teleskop pertamanya ke arah planet merah itu. Ia menjadi manusia pertama yang mengamati Mars secara teleskopik, melihat bentuk cakram kecilnya, dan membuka jalan bagi era pengamatan ilmiah. Di tahun-tahun berikutnya, astronom seperti Christian Huygens dan Giovanni Cassini mulai membuat peta permukaan Mars. Mereka mencatat rotasi planet ini, bahkan mengamati kutub esnya dari jauh. Tetapi di masa itu, imajinasi masih lebih cepat dari fakta. Garis-garis gelap yang tampak di Mars dianggap sebagai kanal buatan. Astronom Percival Lowell bahkan percaya bahwa peradaban Mars sedang berjuang menyelamatkan planetnya dari kekeringan. Sains lalu perlahan mengejar kenyataan, dan kebenaran mulai muncul. Mars adalah dunia sepi, tanpa peradaban, tanpa kehidupan seperti yang kita kenal. Namun justru dari keheningannya, Mars menyimpan sejarah geologi yang begitu kompleks dan petunjuk tentang masa lalu yang tak sepenuhnya steril. Ia lebih dari sekadar planet merah. Ia adalah teka-teki, dan bagi sains tak ada yang lebih menggoda daripada teka-teki yang belum terpecahkan. Di permukaan Mars, waktu seolah berhenti. Tidak ada hujan yang mengikis, tidak ada pelapukan karena vegetasi, dan tak ada lautan yang menghaluskan tepian batuannya. Yang tersisa adalah catatan terbuka miliaran tahun sejarah planet. Mars adalah planet keempat dari matahari. Dalam urutan tata surya, ia terlihat biasa. Tapi dari segi karakter, Mars adalah anomali yang mempesona. Saat berada di titik terdekatnya, Mars hanya berjarak sekitar 55 juta kilometer dari bumi, cukup dekat hingga kita bisa saling menyapa lewat lensa teleskop. Namun ketika berjauhan, ia bisa melayang sejauh lebih dari 400 juta kilometer, tersembunyi di balik lengkungan luas orbit matahari. Mars mungkin lebih kecil dari bumi, tapi ia menyimpan keajaiban geologis yang membuat ilmuwan terpana. Inilah Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya, menjulang hampir 22 km dari permukaan Mars. 3 kali lebih tinggi dibanding Gunung Everest, dan lebarnya membentang sejauh seluruh Pulau Jawa. Ia bukan sekadar gunung, tetapi jejak amarah purba dari sebuah planet yang dahulu bergolak dalam panas dan tekanan. Tak jauh dari sana, terbentang luka menganga bernama Valles Marineris, jurang raksasa yang memotong wajah Mars sepanjang 4.000 km. Begitu luas dan dalam hingga Grand Canyon terlihat kecil,
seperti guratan halus di atas kulit planet ini. Di kedalaman jurang ini tersimpan kisah tektonik yang membentuk, lalu memecah Mars perlahan dari dalam. Bentuk-bentuk ini bukan sembarang lanskap. Mereka adalah jejak kekuatan purba, magma yang pernah mendidih di perut Mars, retakan kerak yang membelah permukaan planet, dan tekanan tektonik yang mengingatkan kita bahwa Mars dulu pernah hidup. Setidaknya secara geologis, tapi hari ini Mars sunyi. Tidak ada gempa besar, tidak ada letusan vulkanik, tidak ada lempeng yang bergerak seperti di bumi. Kerak Mars diam membeku, tapi dalam diam itulah Mars menyimpan kenangan akan masa ketika ia mungkin lebih hangat, lebih basah, mungkin bahkan lebih hidup. Jejak sungai purba telah ditemukan, delta, lembah aliran, dan dasar danau yang kini kering terlihat jelas dari orbit. Ini bukanlah spekulasi, ini adalah geometri air. Air yang pernah mengalir sebelum menghilang. Bagaimana Mars kehilangan semua itu? Bagaimana sebuah dunia yang mungkin basah berubah menjadi gurun beku? Dan jika air pernah ada, mungkinkah kehidupan juga pernah tumbuh di Mars? Pertanyaan-pertanyaan ini tak lagi sekedar fiksi. Mereka kini adalah bagian dari misi ilmiah, dan Mars sedang diam-diam menjawabnya. Mars mungkin terlihat mirip bumi dari kejauhan, bulat, berbatu, dan memiliki kutub es. Namun saat kita mendekat, ilusi itu memudar. Mars bukanlah saudara kembar bumi. Ia lebih seperti bayangannya, dingin, gersang, dan tidak ramah pada kehidupan seperti yang kita kenal. Atmosfer Mars sangat tipis, hanya sekitar 1% dari tekanan atmosfer bumi. Jika kita berdiri di permukaannya tanpa pelindung, paru-paru kita akan runtuh oleh kekosongan itu sebelum kita sempat merasa kedinginan. Komposisinya pun jauh dari layak, terdiri dari 95% karbon dioksida, sedikit nitrogen, dan hampir tidak ada oksigen. Mars tidak memiliki medan magnet global dan hampir tak ada lapisan ozon. Itu berarti radiasi matahari langsung menghantam permukaan tanpa perisai. Setiap langkah di Mars adalah berjalan di bawah sinar maut yang tak terlihat. Dan suhu, bahkan di siang hari Mars jarang lebih hangat dari titik beku air. Suhu rata-ratanya sekitar minus 60 derajat Celcius. Di malam hari bisa turun hingga minus 125 derajat Celcius. Beku, kaku, dan mematikan. Namun Mars tak berarti selalu diam. Planet ini bisa mengalami badai debu global, menutupi seluruh permukaan Mars selama berminggu-minggu. Debu merah tipis melayang, mengaburkan langit, menyelimuti rover, dan mengubah siang menjadi senja yang panjang dan gelap. Badai ini tidak keras, tekanan anginnya lemah karena atmosfernya yang tipis. Tapi partikel mikroskopis yang berterbangan bisa merusak instrumen dan menghalangi sinar matahari untuk panel surya. Pada akhirnya, badai seperti inilah yang mengubur opportunity, sang penjelajah setia yang akhirnya kehabisan tenaga. Atmosfer Mars bukan sekadar tipis. Ia adalah pengingat keras bahwa planet ini bukan tempat alami bagi kita. Ia tidak memeluk kehidupan, ia tidak melindungi. Ia membiarkan kosmos masuk tanpa filter, membakar, membekukan, dan membisukan. Tapi justru karena itulah kita tertantang untuk menaklukkannya. Di dunia tanpa laut, tanpa sungai yang mengalir, air menjadi sesuatu yang nyaris mitologis. Namun di Mars, air bukanlah dongeng. Ia pernah ada, dan mungkin masih ada sampai hari ini. Dari orbit satelit-satelit pengintai, melihat jejak yang tak bisa disangkal. Lembah-lembah bercabang seperti sungai kering, dasar danau purba dengan delta yang rumit, bahkan endapan mineral yang hanya terbentuk oleh air cair.
Di kawah Jezero, tempat Perseverance mendarat, terdapat struktur delta kuno yang luar biasa jelas. Ribuan tahun lalu, air pernah memenuhi cekungan itu, membentuk danau dalam, mengalir masuk melalui sungai, dan meninggalkan sedimen yang kini jadi buku sejarah planet. Tapi jika Mars pernah memiliki air, kemana semua air itu pergi? Jawaban singkatnya, sebagian menguap, sebagian membeku. Mars kehilangan medan magnet global miliaran tahun lalu. Tanpa perlindungan dari angin matahari, atmosfernya terkikis, dan air di permukaan perlahan-lahan menghilang ke ruang angkasa. Namun sebagian air itu tidak hilang. Ia membeku di kutub dalam bentuk es karbon dioksida dan es air. Bahkan di bawah permukaan Mars ada lapisan es tanah yang menyimpan jumlah air beku yang mencengangkan. Pada tahun 2018, instrumen radar dari misi Mars Express mengindikasikan adanya danau air asin cair yang tersembunyi di bawah lapisan es di dekat kutub selatan. Bukan hanya es, bukan hanya kenangan, tapi air cair. Jika ada air, maka ada kemungkinan. Kemungkinan untuk kehidupan mikroba. Kemungkinan untuk keberlanjutan manusia di masa depan. Air bukan hanya unsur biologis, ia adalah bahan bakar, sumber oksigen, dan fondasi bagi koloni masa depan. Di tengah dunia yang beku dan kering, setetes air menjadi simbol harapan. Dan Mars telah membisikkan harapan itu melalui batu, es, dan radar. Kita hanya perlu mendengarkannya. Selama berabad-abad, Mars hanyalah titik merah yang menari di antara bintang. Jauh, misterius, dan tak tersentuh. Namun seiring ilmu pengetahuan melangkah maju, kita mulai berani mendekatinya. Sedikit demi sedikit, dengan logam, dengan sinyal, dengan harapan. Tahun 1960-an, Uni Soviet membuka babak baru dengan serangkaian misi ambisius ke Mars. Sebagian besar gagal karena Mars ternyata bukanlah target yang mudah, tapi kegigihan membuahkan hasil. Pada tahun 1971, Amerika Serikat berhasil menempatkan Mariner 9 di orbit Mars, yang menjadi wahana pertama melihat Mars dari dekat, bukan dari mimpi. Dan hanya 5 tahun kemudian, 2 misi kembar diluncurkan. Viking 1 dan Viking 2. Mereka berhasil mendarat di Mars. Mereka menyentuh permukaan Mars. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita memiliki mata di dunia lain. Viking tidak hanya mengambil gambar. Ia mengendus atmosfer tipis Mars, menguji tanah merahnya, dan memancarkan data selama bertahun-tahun, membuka jendela baru bagi dunia yang selama ini hanya kita khayalkan. Lalu, di akhir abad ke-20, sebuah langkah kecil membawa perubahan besar. Pada tahun 1997, Mars Pathfinder mendarat, membawa Sojourner, rover kecil pertama yang menjelajah tanah Mars. Ia tak besar, tapi ia bergerak, dan itu saja sudah revolusioner. 5 tahun kemudian, teknologi kita semakin berani. Misi kembar Spirit dan Opportunity mendarat pada tahun 2004. Mereka tidak hanya bergerak lebih jauh, tapi juga menemukan bukti kuat bahwa air pernah mengalir di Mars. Spirit akhirnya terdiam di tahun 2010, tapi Opportunity bertahan hingga 2018, menjelajah selama 15 tahun dalam diam dan badai. Ia melebihi semua ekspektasi, sebuah keajaiban teknik dan kesetiaan. Lalu datang Curiosity, mendarat pada tahun 2012. Ia bukan hanya penjelajah, ia adalah laboratorium berjalan. Dengan instrumen kompleks, Curiosity mengebor batuan purba, mencari senyawa organik, dan mendeteksi lonjakan gas metana. Sebuah jejak yang, di bumi, sering dikaitkan dengan kehidupan. Dan akhirnya, tahun 2021,
Perseverance mendarat di kawah Jezero. Sebuah lokasi yang dipilih bukan karena keindahannya, tapi karena sejarahnya. Sebuah danau kuno, tempat di mana kehidupan mikroba mungkin pernah tinggal. Perseverance bukan sekadar pengamat. Ia adalah pengumpul. Ia menyimpan sampel batuan untuk dibawa pulang ke bumi oleh misi masa depan. Dan ia tidak datang sendirian. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah helikopter mungil bernama Ingenuity ikut terbang bersamanya dan membuka babak baru. Penerbangan bertenaga di atmosfer planet lain. Lebih dari 50 misi telah kita kirim ke Mars. Tidak semua berhasil, tapi setiap kegagalan membawa pelajaran. Dan setiap keberhasilan membuka jalan baru. Mars bukan lagi titik merah yang asing. Kini ia adalah peta. Sebuah teka-teki yang perlahan kita pecahkan, batu demi batu, sampel demi sampel, tahun demi tahun. Kita memang belum menginjakkan kaki di sana, tapi jejak kita sudah mulai terlihat. Di antara batu-batu merah dan lembah-lembah beku Mars, pertanyaan itu terus bergema. Apakah kita sendirian? Atau pernahkah sesuatu yang hidup tumbuh di sini jauh sebelum kita menatap ke langit? Hingga kini, belum ada makhluk yang tertangkap kamera, belum ada fosil yang digali, dan belum ada sinyal yang dikirim balik dari kedalaman tanah Mars. Namun tanda-tanda samar terus muncul. Senyawa organik, blok pembangun kehidupan, telah ditemukan di batuan purba. Lonjakan gas metana telah terdeteksi, kadang musiman, kadang mendadak. Dan di bumi, metana seringkali berarti sesuatu sedang bernapas. Bisa jadi berasal dari proses geologis, tapi bisa jadi biologis. Danau bawah tanah yang tersembunyi, es yang menyimpan waktu, dan batuan yang pernah disentuh air cair. Semua menyimpan kemungkinan. Dan dalam sains, kemungkinan kecil tetap berarti harapan besar. Jika Mars pernah memiliki mikroorganisme, sekecil apapun, seasing apapun, maka alam semesta ini akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Itu berarti kehidupan bukan keajaiban tunggal. Itu berarti bumi bukan pengecualian, melainkan bagian dari pola yang lebih luas. Dan jika kehidupan pernah lahir di dua planet dalam satu sistem surya, bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan Europa, Enceladus, atau planet-planet asing yang mengitari bintang lain? Namun bahkan jika kita tak menemukan kehidupan di Mars, pencarian itu tetap bermakna. Karena di setiap lapisan batu yang kita gali, di setiap sampel tanah yang kita kumpulkan, dan di setiap misi yang kita kirim, kita sebenarnya sedang mencari pemahaman lebih dalam tentang diri kita sendiri. Siapa kita, dari mana kita berasal, dan sejauh mana kehidupan bisa bertahan di alam semesta yang luas dan sunyi ini. Mars mungkin belum menjawab pertanyaannya, tapi ia telah memantulkan kembali pertanyaan itu kepada kita dengan lebih dalam, lebih tajam, dan lebih manusiawi dari sebelumnya. Di setiap misi yang kita kirim ke Mars, tersembunyi satu ambisi yang jauh lebih besar. Bukan hanya untuk menjelajah, tapi untuk tinggal di sana, untuk menyebutnya rumah. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa mendarat di Mars, tapi kapan dan bagaimana cara kita bertahan di sana. NASA telah merancang misi berawak ke Mars di dekade 2030-an sebagai kelanjutan dari program Artemis dan Gateway. Astronot akan dilatih melalui simulasi ekstrim, menjalani perjalanan selama 6 hingga 9 bulan, dan tinggal di permukaan Mars dalam habitat modular yang bisa dipasang seperti tenda di dunia asing. Di dalam habitat itu, setiap liter air didaur ulang, setiap molekul oksigen dimurnikan, dan makanan ditumbuhkan dalam kubus bercahaya, seperti rumah kaca kecil di planet merah.
Sementara itu, di sisi lain dunia, SpaceX membangun Starship, sebuah roket yang bukan hanya untuk pergi, tapi untuk kembali dan membangun peradaban. Mereka membayangkan koloni mandiri, ratusan manusia pertama, tinggal dalam kubah tertutup, menggunakan energi surya, menambang air dari es bawah tanah, dan bahkan membuat bahan bakar dari atmosfer Mars itu sendiri, metana dan oksigen, melalui reaksi kimia Sabatier. Dan bukan hanya Amerika. Badan Antariksa Eropa, Jepang, bahkan Cina pun kini memetakan Mars sebagai tujuan strategis. Masing-masing membawa robot, teknologi, dan harapan mereka sendiri. Di balik semua perbedaan politik di bumi, Mars menjadi satu ruang kosong yang menyatukan visi umat manusia, visi untuk pergi lebih jauh dari sebelumnya. Mars tidak akan mudah, tidak ada udara, tidak ada pelukan gravitasi yang nyaman, tidak ada langit biru yang bisa kita rindukan. Tapi justru karena itulah, ia menjadi tantangan yang paling murni, tempat di mana sains, keberanian, dan imajinasi diuji sekaligus dimuliakan. Mungkin suatu hari di abad ini, manusia akan berdiri di atas debu Mars, melihat ke langit dan menyaksikan bumi mengambang sebagai titik biru di kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, kita akan tahu bagaimana rasanya menjadi warga dua dunia. Kita telah melihat Mars dalam cahaya teleskop. Kita telah menyentuhnya lewat mesin, dan kita telah menjelajahi ngarai-ngarai purba dan gunung-gunung vulkanik yang bisu. Kita telah menggali tanahnya, mengendus udaranya, dan mengajukan pertanyaan yang selama ini kita simpan untuk diri kita sendiri. Apakah kita sendirian? Dari mana kita berasal? Dan kemana kita akan pergi? Mars bukan hanya dunia lain. Ia adalah cermin. Ia menunjukkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Ketika medan magnet memudar, atmosfer hilang, dan kehidupan, jika pernah ada, berakhir dalam sunyi. Tapi ia juga menunjukkan sesuatu yang lain, bahwa dari dunia kecil bernama bumi, kita bisa melampaui batas tubuh dan batas planet. Kita bisa membangun teknologi, melampaui atmosfer, dan menjangkau bintang-bintang dengan akal dan harapan. Mars belum memberikan semua jawabannya, tapi mungkin itu bukan karena ia menolak berbicara, tapi karena kita belum cukup lama mendengarkan. Dan dalam proses mendengarkan itulah kita mulai mengenal diri kita sendiri. Kita bukan hanya pengamat, kita adalah bagian dari semesta ini. Dan Mars dalam sunyinya telah mengingatkan kita bahwa perjalanan manusia baru saja dimulai. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan atau membangkitkan rasa ingin tahumu, dukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak tertinggal saat kita kembali mengangkat kisah-kisah luar biasa dari langit dan semesta. Saya Kia, sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Langit Sains.